Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emma Yudiani MSc Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah seminar psikologi klinis dan teman-teman sekalian yang sedang menonton channel YouTube saya. Baiklah, dalam hal ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Debita Yuenda, NIM 1820901114, mahasiswi program studi psikologi Islam, Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Baik, dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Body Dysmorphic Disorder. Namun sebelum memulai presentasi pada kali ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita beralih ke slide selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Body Dysmorphic Disorder dalam 5 submateri pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada faktor-faktor, yang keempat ada gejala dan cara mengatasi, serta yang kelima adalah Body Dysmorphic dalam pandangan Islam. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya ya. Di sini ada pengertian Body Dysmorphic Disorder. Di sini saya mengambil pengertiannya dari 3 tokoh psikologi. Yang pertama itu menurut Kaplan dan Sedok pada tahun 2010. Mereka mengungkapkan bahwa Body Dysmorphic Disorder ini biasa disebut dengan gangguan dismorfik tubuh, yang merupakan salah satu jenis gangguan somatoform yang ditandai dengan persepsi berlebihan mengenai ketidaksempurnaan bagian tubuh. Lalu yang kedua ada dari OB tahun 2016 yang mengatakan bahwa Body Dysmorphic Disorder ini adalah suatu perasaan yang tidak puas terhadap penampilan fisik dan membenci tubuh sendiri. Dan itu yang terakhir ada dari Nurlita tahun 2016. Beliau mengungkapkan bahwa Body Dysmorphic Disorder ini merupakan preokupasi atau kelainan dari kondisi pikiran mengenai kerusakan atau kecacatan dalam penampilan fisik dan menyebabkan distres atau penurunan fungsi sosial. Dalam hal ini juga, citra diri sangat dipengaruhi oleh citra tubuh yang terbentuk karena adanya nilai-nilai sosial dan media massa. Jadi, seseorang yang mengalami Body Dysmorphic Disorder ini akan merasa tidak percaya diri dan kurang puas terhadap fisik yang dimilikinya. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan pengertian dari 3 tokoh psikologi tadi, di sini saya menyimpulkan bahwa Body Dysmorphic Disorder ini merupakan suatu gangguan yang berkaitan dengan kepuasan terhadap persepsi atau citra tubuh individu tersebut. Sehingga individu yang mengalami Body Dysmorphic Disorder ini merasa dirinya memiliki kekurangan dalam bentuk tubuhnya dan terobsesi memiliki penampilan yang terlihat sempurna. Walaupun kita lihat mereka itu punya penampilan sempurna, tapi orang yang mengalami Body Dysmorphic Disorder ini merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Baik, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari Body Dysmorphic Disorder. Di sini saya mengambil berdasarkan DSM-4
bahwa kecenderungan body dysmorphic disorder itu ditandai oleh perilaku obsesi terhadap salah satu atau lebih kekurangan dalam penampilan fisiknya yang tidak dapat diamati atau muncul hanya sedikit pada penderitanya, dan dengan perilaku berulang seperti yang pertama itu selalu memeriksa cermin. Nah, jadi penderita body dysmorphic disorder ini ketika merasa tidak percaya diri, mereka itu akan selalu memeriksakan dirinya ke depan cermin atau bercermin seperti itu ya, untuk mengkoreksi dirinya sendiri, padahal dirinya itu tidak ada kekurangan apapun seperti itu. Yang kedua itu melakukan perawatan secara berlebihan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Karena apa? Karena semuanya itu ada dampak negatifnya apabila berlebihan. Sama seperti penderita body dysmorphic disorder ini, mereka selalu melakukan apapun demi terlihat sempurna, terlihat cantik, terlihat ganteng, dan sebagainya. Salah satunya adalah melakukan perawatan yang sangat berlebihan. Yang ketiga itu memegang area yang cacat atau menutupi kekurangannya saat bersama orang lain. Jadi yang perlu kita ketahui, orang yang memiliki kecenderungan body dysmorphic disorder ini, mereka selalu merasa bahwa dirinya kurang dan berusaha menutupi kekurangannya itu. Misalkan ketika ada jerawat yang timbul di daerah wajahnya. Nah, mereka itu selalu berusaha untuk menutupinya dengan make up, dengan masker, ataupun apapun itu, sehingga kekurangannya itu dapat tertutupi dan tidak dilihat oleh orang lain. Nah, dan yang terakhir itu yang keempat, perilaku membandingkan penampilannya dengan orang lain dalam menanggapi keprihatinan penampilan. Jadi sudah disinggung tadi juga bahwasanya penderita body dysmorphic disorder ini sering membandingkan penampilan dirinya dan diri orang lain seperti itu. Misalkan terkait dengan fashion ataupun perawatan, jenis perawatan, mereka itu selalu ingin terlihat baik dan ingin terlihat sempurna di mata orang lain, seperti itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor-faktor dari body dysmorphic disorder. Yang pertama itu ada faktor genetik atau biologis, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor peristiwa pemicu, dan yang keempat ada faktor sosial atau budaya. Kita beralih ke selanjutnya ya. Nah, di sini kita jelaskan terlebih dahulu mengenai faktor genetik atau biologis. Nah, yang pertama itu faktor genetik ini terdiri juga dari beberapa hal. Yang pertama ada gen. Nah, gen ini disebabkan karena berbagai gen yang berbeda-beda dan bergerak secara bersamaan. Padahal yang kita ketahui bahwa gen itu gen yang berbeda tidak bisa bergerak secara bersamaan. Nah, dalam penderita body dysmorphic disorder ini, mereka gen yang ada di dalam tubuh mereka itu berbeda-beda, namun bergeraknya itu secara bersamaan seperti itu. Terus yang kedua itu ada pengaruh evolusi, di mana beberapa penemuan beranggapan bahwa prioritas umum yang berkaitan dengan bentuk wajah adalah bawaan yang telah diatur oleh otak selama jutaan tahun. Jadi pada dasarnya kita semua itu punya faktor yang bisa menyebabkan kecenderungan body dysmorphic disorder. Namun orang penderita body dysmorphic disorder ini adalah orang yang dominan memperhatikan bentuk wajah yang
bentuk wajahnya, seperti itu. Terlalu memperhatikan bentuk wajahnya. Nah, yang ketiga itu ada perhatian yang selektif. Dalam hal ini, kekurangan-kekurangan kecil akan menjadi besar di mata penderita body dysmorphic disorder dan lebih fokus pada kekurangan kecil. Jadi, orang yang mengalami body dysmorphic disorder ini cenderung merupakan orang yang perfeksionis atau teliti terhadap suatu hal seperti itu. Sehingga kan orang yang mengalami body dysmorphic disorder ini selalu memperhatikan setiap detail pada tubuhnya atau yang dikenakannya, seperti itu. Yang keempat itu ada serotonin dan neurotransmitter, di mana ini adalah bawaan atau kondisi yang tidak bisa kita hindari, di mana di dalam tubuh kita itu serotoninnya mengalami ketidakseimbangan seperti itu, sehingga menghambat aktivitas saraf di otak dan berkaitan dengan gangguan kecemasan. Seperti itu. Baik, beralih ke selanjutnya. Nah, di sini ada faktor kedua, yaitu faktor psikologis. Terbagi lagi nih teman-teman menjadi beberapa hal. Yang pertama, pengalaman hidup awal. Dalam hal ini, apabila seorang anak yang sudah bisa atau beranggapan bahwa penampilan fisik itu sangat penting, sehingga membuat mereka ingin berpenampilan sangat baik dan menarik, gunanya untuk mendapatkan perhatian itu bisa jadi salah satu pemicu kecenderungan dari body dysmorphic disorder ini. Nah, yang kedua itu dari ejekan. Ejekan itu merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan body dysmorphic disorder. Kenapa? Karena sebuah penelitian menemukan bahwa beberapa orang yang mendapatkan ejekan di masa lalu ataupun minggu belakangan itu berkaitan dengan penampilan mereka akan menjadi salah satu faktor penyebab dari body dysmorphic disorder ini. Nah, yang ketiga, penganiayaan masa kecil. Dalam penelitian juga menemukan bahwa penderita body dysmorphic disorder ini timbul karena adanya penganiayaan di masa kecil. Nah, penganiayaan ini bisa berupa penelantaran, pelecehan, ataupun kekerasan pada individu tersebut, sehingga alam bawah sadarnya itu muncul kembali di masa yang akan datang dan menyebabkan body dysmorphic disorder. Lalu yang keempat ada nilai dan sifat kepribadian. Sudah sempat saya singgung sebelumnya bahwasanya orang yang lebih memperhatikan penampilan yang bagus dipandang, yang menarik, guna menarik perhatian orang lain, itu bisa menimbulkan kecenderungan body dysmorphic disorder. Contohnya saja orang yang perfeksionis yang sempat sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya orang yang perfeksionis itu cenderung memperhatikan setiap detail ataupun kekurangan yang ada pada dirinya sekecil-kecil apapun, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada fokus pada estetika. Nah, di sini seseorang yang bekerja atau berada pada bidang seni lebih cenderung mungkin terkena body dysmorphic disorder karena ada sebuah penilaian pada keindahan yang terdapat pada diri mereka. Mereka tidak menoleransi kesalahan dan cenderung lebih fokus dan teliti pada hal-hal kecil yang mengurangi keindahan. Baik, adapun faktor selanjutnya itu
Yang ketiga ada faktor pemicu, di mana faktor pemicu tersebut hanya dialami oleh orang-orang yang rentan terhadap gangguan. Misalnya saja sebuah komentar dari orang mengenai penampilannya. Hal-hal yang dapat membuat mereka stres, perubahan fisik yang dialami. Jadi orang-orang yang cenderung akan mengalami body dysmorphic disorder ini adalah orang-orang yang peka terhadap orang lain atau sensitif ya, bahasanya tuh sensitif terhadap perasaan seperti itu. Karena apabila dia mendapatkan komentar atau kritikan dari orang lain yang berkaitan dengan penampilannya, maka dia itu akan merasa membuat dia itu kepikiran dan merasa tertekan atas komentar yang diberikan oleh orang lain tersebut. Nah, yang keempat itu ada dari faktor sosial atau budaya, di mana lingkungan yang menekan seseorang mengenai pentingnya penampilan memiliki peranan dalam mengembangkan body dysmorphic disorder. Nah, pada sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa apabila terlihatnya suatu kriteria badan yang ideal dalam media sosial membuat meningkatnya ketidakpuasan pada diri sendiri. Contohnya saja misal ada orang yang gemuk atau ada orang yang punya keterbatasan fisik seperti itu. Nah, dia melihat di media sosial atau televisi atau yang lainnya, melihat seorang model misalkan, model atau boy band atau girl band yang punya penampilan lebih baik daripada dirinya. Itu orang tersebut cenderung akan melihat dan mencontoh penampilan dari artis atau model tersebut karena menurutnya itu penampilan yang ideal menurut dia, seperti itu. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, ini mengenai gejala body dysmorphic disorder. Ada beberapa gejala seperti yang pertama, terus-menerus mengamati bentuk penampilan. Nah, dalam hal ini penderita body dysmorphic disorder ini secara terus-menerus melakukan perilaku mengamati bentuk penampilan yang ada pada dirinya karena merasa tidak percaya diri atau punya pemikiran bahwa aku tidak baik seperti orang lain, seperti itu. Yang kedua itu menyentuh kekurangan yang dirasa kurang memuaskan. Seperti halnya tadi, individu yang memiliki jerawat pada wajahnya seringkali itu menutupi atau menyentuh kekurangan atau jerawat yang ada pada wajahnya tersebut. Nah, yang ketiga itu meminta pendapat orang lain yang dapat meyakinkan penampilannya setiap saat. Nah, pada umumnya penderita body dysmorphic disorder ini kan orangnya tidak percaya diri terhadap penampilannya, sehingga untuk meyakinkan dirinya, ia selalu meminta pendapat orang lain. Seperti halnya, bagaimana nih penampilanku, apakah sudah bagus atau belum? Walaupun orang tadi sudah mengatakan bahwa penampilannya bagus, tapi si penderita body dysmorphic disorder ini akan merasa tidak percaya bahwa yang dikatakan oleh orang lain itu benar, seperti itu. Yang keempat itu menyamarkan kekurangan fisik yang dirasakannya. Sudah sempat saya singgung sebelumnya tadi bahwasannya penderita akan selalu menyamarkan atau berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, yang kelima itu menghindar atau menarik diri dari situasi dan hubungan sosial. Pada umumnya penderita body dysmorphic disorder ini adalah orang-orang yang antisosial dan menarik diri dari interaksi sosial di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu ada mempunyai sikap obsesi terhadap seseorang yang mempengaruhi idealitas penampilan fisiknya.
seperti halnya ia mengidolakan seorang artis Korea misalkan. Setiap penampilan dari artis Korea itu diikuti oleh si penderita, karena penderita merasa bahwa artis Korea itu adalah model untuk dicontoh oleh dirinya sendiri, seperti itu. Baik, beralih ke selanjutnya, itu ada lagi masih gejala body dysmorphic disorder. Nah, yang ketujuh itu penderita cenderung berpikir untuk melakukan operasi plastik karena ya tadi mereka tidak percaya atau tidak percaya diri ya dengan penampilan yang ada pada fisiknya atau tubuhnya, seperti itu. Yang kedelapan itu selalu tidak puas dengan diagnosis dermatologis atau ahli bedah plastik. Nah, walaupun individu yang mengalami body dysmorphic disorder ini telah melakukan operasi plastik, seberapa seringkah atau semahal apapun, tapi mereka masih tetap tidak percaya terhadap pemeriksaan atau operasi plastik yang telah dilakukan tadi, seperti itu. Yang kesembilan, sering mengubah-ubah gaya dan model rambut untuk menutupi kekurangan yang dirasakannya. Nah, penderita cenderung suka mengubah-ubah style atau fashion yang dimilikinya, seperti itu. Yang ke-10, mengubah warna kulit yang diharapkan memberi kepuasan pada penampilannya. Misalnya, ada individu yang cenderung berkulit gelap dan ia ingin kulitnya itu berubah menjadi kulit yang cerah atau putih, seperti itu. Nah, yang 11 itu ada menghindar atau menarik diri dari situasi dan hubungan sosial. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada cara mengatasi body dysmorphic disorder. Itu dalam suatu penelitian mengungkapkan bahwa cara yang paling efektif adalah menggunakan terapi non-farmakologis dengan cara mengintervensi psikologi pasien yang dilakukan oleh psikolog. Nah, terapi tersebut menggunakan pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT. Jadi terapi ini dilakukan guna untuk menghilangkan atau menyugesti pikiran-pikiran pasien atau klien yang bersifat maladaptif menjadi adaptif atau yang baik, pemikiran yang baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada body dysmorphic disorder dalam pandangan Islam, seperti itu. Di sini saya mengutip dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi dari surat ini kita dapat mengambil intisarinya bahwasanya di dalam bumi manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan diciptakan dengan berbeda-beda dan keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia tidaklah perlu risau bahwasanya kita sudah punya kelebihan, sudah punya keunikan masing-masing, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia haruslah bersyukur, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal mengenai body dysmorphic disorder. Di sini ada jurnal nasional. Saya mengambil jurnal mengenai pengaruh harga diri terhadap kecenderungan body dysmorphic disorder pada remaja. Penelitinya yaitu Fiona Gracia dan Zarina Akbar pada tahun 2009. Nah,
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh harga diri terhadap kecenderungan body dysmorphic disorder pada remaja. Nah, jadi body dysmorphic disorder dengan harga diri itu sangat berkaitan dan saling berpengaruh seperti teman-teman. Kemudian dari jurnal internasional The Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Young Female Students Across Sectional Study, itu diteliti oleh Hira Ali dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa body dysmorphic disorder itu tersebar luas di antara mahasiswi dan mereka sangat memperhatikan ukuran tubuh mereka yang terlalu gemuk atau terlalu kurus serta warna kulit mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya.